Quran Surat Al-Baqarah ayat 164. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wahtilafil laili wan nahari wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nasa wa ma anzalallahu minas sama'i mim ma'in fa ahya bil arda ba'da mautiha wa bassa fiha min kulli dabbatin wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhari bainas sama'i wal ardi la ayatil liqaumin yaqilun. Sesungguhnya pada kejadian semua langit dan bumi. Pangkal ayat 164. Pertama sekali diperhatikanlah kejadian semua langit dan bumi menghadap dan mengadahlah ke langit yang tinggi itu. Berlapis-lapis banyaknya. Cuma mata kita dalam tubuh yang kecil ini hanya dapat melihat sedikit sekali. Sungguh pun sedikit yang dapat dilihat sudahlah sangat mengagumkan. Langit itu membawa perasaan kita menjadi jauh dan rawan sekali. Mengagumkan dia pada malam hari dan menakjubkan dia pada siang hari. Di sana terdapat berjuta-juta bintang, tetapi hanya sedikit yang dapat dilihat dengan mata dan lebih banyak lagi yang tidak terlihat. Bumi adalah salah satu dari bintang-bintang yang banyak itu. Kita yang berdiam di bumi ini merasa bumi sudah besar, padahal dia hanya laksana sebutir pasir saja di antara bintang berjuta. Wahai, alangkah dahsyatnya kekuasaan Allah di langit. Tidak mungkin semuanya itu terjadi dengan sendirinya. Suatu masa lantaran kagumnya manusia pada bintang-bintang. Ada yang menyangka itulah Allah. Ini membuktikan, ini menjadi bukti bahwa akal dan perasaan manusia sejak zaman purbakala telah merasakan bahwa tidaklah alam itu terjadi dengan sendirinya. Bertambah tinggi pengetahuan manusia tentang ilmu falak, bertambah manusia kagum tentang sangat teraturnya perjalanan cakrawala langit itu. Adanya peraturan memastikan pikiran sampai kepada adanya yang mengatur. Setelah lama kita menengadah ke langit, marilah menekur ke bumi. Pada kejadian bumi pun adalah hal yang menakjubkan. Takjub yang tidak akan selesai-selesai selama umur masih ada. Selama akal masih berjalan dan selama bumi itu masih berkembang. Dia hanya satu di antara berjuta bintang, tetapi alangkah banyaknya rahasia yang terpendam di dalamnya. Perhatian atas kejadian bumi adalah perhatian yang kedua. Bumi itu hanya seperempat daratan, yang 3/4-nya adalah lautan. Dalam daratan yang seperempat itu, berapa banyak rahasia kekayaan ilahi yang terpendam dan berapalah baru yang diketahui oleh manusia. Dan dalam lautan yang 3/4 itu, baru berapa yang terukur dan baru berapa yang diketahui. Tiap terbuka rahasia yang baru, ternyatalah bahwa di belakangnya berlapis-lapis lagi rahasia kejadian yang lain. Untuk mengetahui itu, hanya akal manusia jua yang berguna. Beribu-ribu universitas didirikan bagi penyelidikan rahasia bumi. Semuanya mengagumkan. Mungkinkah semuanya itu terjadi dengan kebetulan? Apakah adanya belerang, minyak tanah, emas, perak, dan segala macam logam, garam, dan lain-lain itu terjadi tidak teratur? Ilmu telah mengatakan bahwa semuanya itu teratur. Kalau tidak teratur, tidaklah dia menjadi ilmu. Kemudian itu masuk kepada perhatian yang ketiga, dan perubahan malam dan siang.
pergiliran bumi mengelilingi matahari dalam falaknya sendiri yang menimbulkan hisab atau hitungan yang tepat, sampai dapat membagi tahun, bulan, hari, jam, dan menit serta detik, sampai dapat mengetahui peredaran musim dalam setahun, sampai manusia hidup di dunia mencocokkan diri dengan edaran malam dan siang itu, sampai manusia mencatat apa yang dinamakan sejarah, baik sejarah umat manusia seluruhnya maupun sejarah bangsa naik dan bangsa yang punah, atau sejarah seorang-seorang mulai lahirnya, hidup dan matinya. Teratur edaran malam dan siang itu karena teratur peredaran bumi dan perjalanan matahari. Sampai orang dapat menerka akan terjadi gerhana matahari 1000 tahun lagi, bahkan 100.000 tahun lagi, dapat manusia memastikannya dengan ilmu. Bukan urusan tenung yang gaib, karena sangat teraturnya. Mungkinkah peraturan yang seperti itu terjadi sendirinya dengan tidak ada yang mengatur? Setelah itu masuk kepada perhatian yang keempat, dan kapal yang berlayar di lautan membawa barang yang bermanfaat bagi manusia. Sesungguhnya sejak zaman purbakala manusia telah tahu membuat kapal. Makanya manusia berani membuat kapal walaupun pada mulanya sangat sederhana sekali. Ialah karena kepada manusia telah diberikan pengetahuan tentang peredaran angin dan kegunaan laut. Dengan kapal itu manusia pun mengenal manusia di pulau dan benua lain, dan terjadilah perhubungan antar manusia karena pertukaran keperluan hidup. Supaya ada pertukaran kepentingan hidup sehari-hari, tadi diterangkan bahwa hanya 1/4 bagian daratan dan 3/4 bagian adalah lautan. Beribu kali kapal ditenggelamkan topan dan ombak yang besar, tetapi keinginan manusia hendak berlayar tidaklah padam. Di dalam Al-Quran, selain ayat ini terdapat tidak kurang dari 23 kali sebutan kapal. Malahan di zaman Nabi Nuh telah dipergunakan kapal untuk pengangkutan besar-besaran. Ini menjadi bukti bahwa Al-Quran telah membayangkan kesanggupan manusia membuat yang lebih sempurna. Sehingga di zaman sekarang berlayar dengan kapal-kapal sebagaimana Empress of Britain, Queen Elizabeth, Queen Mary, United States, dan lain-lain, adalah laksana berlayar dalam sebuah negeri sampai pada kapal yang mempunyai bioskop sendiri, pemandian besar, surat kabar harian sendiri, televisi sendiri, dan sebagainya. Selanjutnya telah berpindah pula ke udara dengan berbagai penerbangan sesudah terlebih dahulu menyelam ke dasar laut dengan kapal selam. Sekarang bahkan telah ada kapal selam yang dijalankan dengan tenaga atom. Bagaimana manusia akan mencapai kemajuan yang sepesat itu dalam perkapalan sehingga hubungan dengan bagian-bagian dunia yang begini jauh sudah demikian rapatnya? Ialah karena kepada manusia diberikan ilmu tentang pelayaran. Dengan mendapat ilmu itu, mengertilah manusia akan sebagian kecil dari rahasia alam. Kembalilah mereka kepada pokok pangkal, yaitu bahwa semuanya ini tidaklah terjadi dengan sia-sia atau kebetulan, pasti ada pengaturannya. Setelah itu masuk pula kepada perhatian yang kelima, dan apa yang diturunkan Allah dari langit daripada air, maka dihidupkannya dengan air itu bumi sesudah matinya, seraya disebarkannya padanya dari tiap-tiap jenis binatang. Di sini secara pendek diterangkan kepentingan air hujan, yaitu menghidupkan bumi yang telah mati. Bila hujan datang, bumi pun hidup kembali. Tumbuhlah segala macam tumbuh-tumbuhan karena adanya air hujan itu. Ada yang meresap ke bawah tanah, kelak menjadi telaga. Ada yang mengalir menjadi sungai-sungai bandar berkali untuk mengairi sawah dan ladang.
dan alirannya yang terakhir